Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi sampai membuat babul adhkari ba'da salati, bab tentang zikiran-zikiran yang dilaksanakan setelah salat, yang juga ternyata terhimpun di dalam bab ini bukan hanya zikir tapi doa setelah salat. Ada orang yang mengatakan bukan ahli ilmu tentunya, dan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau ahlu sunnah wal jamaah semua dari kalangan madhab Hanafi, dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya sepakat bahwa doa setelah sholat itu masyru'un, disyariatkan dan sunnah, bukan bid'ah. Terlebih ahli ilmu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak ahli ilmu saja ahli sunnah wal jamaah sepakat. Terlebih ahli ilmu seperti para a'immatul Islam, para ulama, para masyayikh, para ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih dan semacamnya. Semua sepakat bahwa zikir dan doa setelah sholat itu masyru'un, disyariatkan dan sunnah hukumnya, bukan bid'ah. Sedangkan orang yang mengatakan doa setelah sholat itu adalah bid'ah, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan, awas, hati-hati, jangan keliru. Jadi wong Jawa nek ojo kleru. Apalagi ketika mereka mencatut nama ulama ahlus sunnah wal jamaah, seperti pengarang kitab ini Al-Adhkar, namanya Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau wafat di tahun 676 Hijriah. Beliau pengikut Imam Asy-Syafi'i. Beliau sebagai mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mencatut nama ulama ahlus sunnah seperti beliau, tapi isinya tidak sama dengan kitab-kitab beliau, maka bisa dipastikan itu penipu. Penipu. Ya, dulu juga di kita di sini di lingkungan kita juga ada penipu-penipu mengatasnamakan, mencatut nama Imam An-Nawawi. Nah, jangan kita tertipu terus-menerus. Dan penipuan atas nama agama ini jangan didiamkan. Harus dibuka. Penipu atas nama imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Ada juga Imam Asy-Syafi'i sekarang dicatut namanya, bikin SDIT, bikin lembaga, bikin ma'had. Nama Imam Syafi'i, bikin percetakan, bikin maktabah. Tapi isinya ternyata bertolak belakang dengan Imam Syafi'i. Ya, isinya Wahabi. Bagaimana menurut Imam An-Nawawi? Beliau itu sampai membuat babul adhkari ba'da salati di dalam kitab Al-Adhkar ini. Ada keterangan ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da salati. Ajma' telah ijma' sepakat siapa ulama para ulama ala istihbabi dzikri ba'da salati, atas disunnahkannya zikir setelah salat. Wa ja'at fihi ahaditsun katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidatun, dan di dalam keterangan ini, dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang begitu banyak, yang sahih seluruhnya. Ya. Di dalam menjelaskan berbagai macam zikir dan bahkan doa muta'addidatun yang banyak sekali, yang berbilang luas. Di antaranya rawaina fi kitab At-Tirmidzi, telah meriwayatkan sampai riwayat kepada kami di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abi Umamah Al-Bahili ini sahabat yang senang puasa, tapi sebetulnya punya kelemahan. Ya, kalau bahasa kita mungkin dia punya GERD, punya emah. Beliau itu rada lemah. Dan mungkin biasanya mah begitu. Beliau itu senang puasa, tapi walaupun demikian, pada saat matur kepada baginda Rasul, pada saat sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya Rasulullah, ajarkan kepadaku puasa. Kata Rasul, kamu puasa demikian, tambahkan lagi ya Rasulullah, ditambahkan lagi, kalau kau mau kamu lakukan ini, tambahkan lagi ya Rasulullah. Terus minta ditambahkan lagi, tambahkan lagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abi Umamah sampai meminta tiap hari sajalah saya mau puasa gitu. Kata Rasul, gini saja, kamu tuh lemah. Sum minal hurumi watruk. Berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia, yakni Ashhurul Hurum, apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang misah adalah Rajab. Berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia itu, 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum tersebut, watruk, dan kemudian tinggalkan. Sum, kemudian puasalah lagi, minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia tersebut, watruk, dan tinggalkan. Sum, kemudian puasalah lagi engkau, minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia tersebut, watruk, dan tinggalkan lagi. Artinya selang-seling sajalah wahai engkau Abi Umamah. Rasulullah SAW mengajarkan ini, sehingga berpuasa secara mutlak, puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia, yakni Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu sunnah, bukan bid'ah. Memperbanyak puasa di bulan tersebut itu sunnah, bukan bid'ah. Tapi kok Rasulullah memerintahkan sahabat Abi Umamah Al-Bahili ini watruk, untuk kadang meninggalkan, kadang puasa, kadang tinggalkan, kadang puasa, kadang tinggalkan. Kenapa? Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwasannya kenapa Rasulullah kok memerintahkan puasa kepada Abi Umamah Al-Bahili di bulan-bulan yang mulia, kemudian ada perintah meninggalkannya juga. Karena Abi Umamah Al-Bahili itu orang yang lemah, kata Imam An-Nawawi. Akan tetapi bagi orang liman lam yasyuk, bagi orang yang tidak masyakat, bagi orang yang tidak merasa berat, maka saum, puasa keseluruhan dari bulan tersebut itu fadilatan, mengandung fadilah, mengandung keutamaan. Jadi perintah watruknya Rasulullah, tinggalkan wahai engkau Abi Umamah, setelah puasa tinggalkan, kemudian puasa lagi, tinggalkan lagi. Karena apa? Bagi beliau itu masyakat, berat jika puasa jami'iha, ya, keseluruhan daripada bulan-bulan tersebut. Kalau enggak selang-seling, berat buat sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Tapi liman lam yasyuk alaihi, bagi orang yang tidak merasa berat baginya untuk puasa jami'uha, keseluruhan bulan tersebut, maka baginya fadilatan, terdapat keutamaan. Itu jelas ya. Jadi jangan melarang orang puasa, memperbanyak puasa sunnah, khususnya di bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, beda lagi di sini riwayatnya tentang zikir dan doa setelah sholat. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u, doa yang mana yang paling didengar oleh Allah, yang paling diterima ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, jaufal lailil akhiri. Jadi jaufal lailil akhir itu di penghujung, ya, di penghujung malam yang terakhir. Setelah istilah malam itu ada istilah dini hari. Setelah istilah malam ada istilah kan pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Dini hari itu kira-kira waktu sahur lah, kira-kira menjelang sahur. Menjelang sahur itu sudah masuk kategori dini hari. Maka Rasulullah SAW menjelaskan salah satu doa atau waktu mustajabahnya doa adalah pas menjelang sahur atau di waktu sahur menjelang subuh. Itu waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Kemudian
wa duburas shalawatil maktubati, dan selepas sholat yang 5 waktu. Lafaz as-sholah itu bentuk kata tunggal, mufrad. Sedangkan as-sholawat bentuk kata jamak. Kalau lafaz as-sholawat ini diidhofatkan dengan al-khamsi, disandarkan dengan kata al-khamsi, maka berarti maknanya bukan sholawat kepada Nabi, tapi maknanya sholat kepada Allah yang 5 waktu. Jadi sholawat itu kata jamak, bentuk jamak dari kata as-sholat. Jadi kalau ada lagi as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul, itu bukan berarti sholat kepada Nabi seperti kita sholat kepada Allah, bukan. Tapi yang dimaksud as-sholatu ala nabi adalah permohonan limpahan rahmat kemuliaan untuk baginda Nabi SAW. Itu maknanya. Makna katanya sama as-sholat, katanya sama as-sholat, kalau jamaknya as-sholawat, tapi disandarkan kepada siapa? Makanya jangan seperti kejadian di CKM. Ada jamaah kita, ya, salah satu pekerja di perusahaan otomotif. Siapa tuh temannya Mas Fauzi? Siapa? Nasir atau siapa? Yang CKM itu, teman jenengan. Yang ketika sholawatan sebelum adzan, sholawatannya as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Didatangi Wahabi. Wahabi nunjuk-nunjuk, syirik ente, kata gitu. Ini beliau cerita ke saya. Ya. Kenapa kok syirik? Masa sholat kepada Nabi, kata yang Wahabi. Sholat itu kepada Allah, katanya. Ini. Jadi bodoh tapi ngaku pinter gitu loh. Masa sholat kepada Nabi, sholat itu kepada Allah. Lafaz as-sholat itu gimana penyandarannya? Kalau disandarkan kepada Nabi, ya bukan sholat yang pakai ruku dan sujud, tapi doa kita, permohonan kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat kemuliaan kepada baginda Rasul. Kalau sholatnya disandarkan kepada Allah, ya ada rukunya, ada sujudnya, takbiratul ihram gitu kan, ada duduk di antara sujud. Itu beda. Lafadznya sama, tapi beda penggunaannya. Kalau tergantung siyakul kalam, tergantung redaksinya. Tapi kekeh ngeyel, gitu ya. Jadi lafaz dubur juga bermakna setelah sholat, karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian disempurnakan yang ke-100-nya dengan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali itu dubur kulli sholatin, di setiap dubur itu bokong. Lebih spesifik lagi sebetulnya kalau istilah dubur itu adalah undere, apa itu yang bulat-bulatnya, tempat keluar kotoran, dubur. Artinya kan di belakang. Maka zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 dilakukannya di dalam sholat apa di luar sholat? Nah, di luar sholat setelah salam. Redaksi hadisnya menggunakan dubur kulli sholatin, di setiap duburnya sholat, di setiap penghujung sholat, artinya setelah salam. Maka ini Imam An-Nawawi sampai membuat, masa sih kok orang zaman sekarang ngaku lebih pintar daripada Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi ini mujtahid tarjih luar biasa, sampai bikin babnya babul adhkari ba'da sholati. Ba'da sholat itu berarti setelah sholat. Beliau menempatkan hadits ini pada bab zikir-zikiran setelah sholat. Berarti beliau menyatakan bahwa doa yang mustajabah diantaranya dengan redaksi Rasulullah mengucapkan waduburos sholawatil maktubat adalah setelah sholat yang 5 waktu. Sholat maktubat itu sholat yang diwajibkan.
Solat-solat yang diwajibkan. Kan kutiba bisa maknanya dicatat, kutiba bisa maknanya diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, termasuk solat juga diwajibkan. Maka solat yang 5 waktu maktubat, solat yang diwajibkan seluruhnya, yakni yang 5 waktu. Berarti setelah salam kita disyariatkan berdoa, karena doa setelah solat, khususnya solat yang 5 waktu, termasuk doa yang mustajabah. Hadisnya waqala at-Tirmidzi haditsun hasanun, hadis ini derajatnya hasan. Berarti disyariatkan, bukan bid'ah. Masa minterin, apalagi pernah mencatut nama Imam An-Nawawi, kemudian menyatakan tidak ada doa setelah sholat fardu, itu bid'ah. Masya Allah. Berarti menipunya benar-benar. Maka kita kalau punya kitabnya, kita akan tahu. Ya, kelompok orang-orang yang menipu, kita akan paham kalau kita punya kitab-kitabnya itu. Dirujuk pada kitabnya, oh ketahuan tukang tipu. Ya kita jangan mau terus-menerus ditipu. Apalagi ketika sudah ditipu, terus nyaman dengan ditipu. Berarti belegu. Ya. Sudah tahu ditipu nih, sudah tahu. Oh, saya tuh berarti ditipu. Nyaman saya ditipu, pasti masuk surga gitu. Begitu lagi. Kemudian ikut nipu orang lain juga. Ikut menipu syariat, ikut mendustakan syariat kepada orang lain. Itu tidak sunnah, itu bid'ah. Berarti ikut menipu lagi. Maka jadi rombongan tukang tipu akhirnya. Waraina fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu a'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbiri, wa fi riwayati Muslimin kunna, wa fi riwayati fi sahihaihima. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mengerti, kuntu a'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbiri. Aku mengerti Rasulullah selesai salatnya itu ketika aku mendengar Rasulullah berzikir dengan kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasi minal maktubati. Hina yansarifun nasi minal maktubati kana ala ahdi Nabi, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa dibaca hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya raf'as sauti, anna raf'as sauti, sesungguhnya mengeraskan suara, mengangkat suara, bidzikri, dengan zikir, hina yang sorifun nasu, tatkala orang-orang sudah selesai, minal maktubati, dari sholatnya yang difardukan, yakni dari sholat wajib yang 5 waktu, kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zikir jahar ada di zaman Nabi, dilakukan setelah sholat fardu 5 waktu. Maktubah itu sholat fardu 5 waktu. Wa qala Ibnu Abbas, dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu a'lamu, aku mengetahui, idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, jika mereka para sahabat dan Rasulullah selesai dari sholat yang 5 waktu tersebut, aku tahunya idza sami'tu, ketika aku mendengar suara zikiran mereka. Kalau didengar oleh anak kecil yang safnya di belakang dan tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara, berarti Rasulullah itu bisik-bisik apa terang-terangan? Rasul zikirnya bisik-bisik apa terang-terangan? Para sahabat itu zikirnya diam-diaman, kayak orang lagi ngambeken. Apa terang-terangan? Terang-terangan. Ini kalimatnya bukan merujuk kepada Rasul saja,
Tapi kuntu a'lamu idang sorofu, berarti rujuknya kembalinya kepada Rasul dan para sahabat. Jamak di sini ditujukannya kata ini oleh sahabat Abdullah bin Abbas, aku mengetahui idang sorofu, jika mereka sudah selesai, yakni Rasul dan para sahabat, bidzalika, dengan sholat maktubah tersebut, idza sami'tuhu, ketika aku mendengar suara zikiran tersebut. Bidzalika itu dengan zikir. Aku tahu mereka selesai sholat itu ketika mereka berzikir sampai aku mendengarnya. Safnya sahabat Abdullah bin Abbas yang anak-anak itu di belakang, berarti Rasulullah dan para sahabat suaranya sampai ke belakang. Diam-diaman apa jahar? Jawab atuh, masa malu? Takut dibilang bid'ah? Ngapain takut dibilang bid'ah? Kalau kita punya landasannya. Dan ulama kita menjelaskan secara detail sesuai dengan kata bahkan hurufnya. Itu menunjukkan tentang substansinya. Jadi jangan asal. Kemudian warawaina fi sahih Muslim, dan diriwayatkan di dalam sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasul. Jadi menurut para ulama ahli ilmu gramatika Arab, kalau ada lafaz kana kemudian disandingkan dengan asma Rasul, itu biasanya menunjukkan kata tikror. Di antara maknanya itu adalah tikror, kebiasaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah SAW, idang sorofa min salatihi, jika sudah selesai dari salatnya, istighfar thalathan, maka beliau mengucapkan istighfar 3 kali, waqala, dan mengucapkan Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana idza faragha minas salati, jika beliau sudah selesai dari salatnya, faragha berarti sudah selesai, minas salati dari salatnya, wa sallama, dan setelah mengucapkan salam, qala, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lantas kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33, siapa yang bertasbih di setiap duburnya salat, maksudnya apa? Setiap selesainya salat sebanyak tasbih 33 kali, wa hamidallaha, dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah thalathan wa thalathina, sebanyak 33 kali, wa kabbarallaha, dan bertakbir mengagungkan Allah thalathan wa thalathina, sebanyak 33 kali, wa qala tamamal mi'ati, dan ia ucapkan sebagai penyempurna yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufirat khatayahu, akan diampuni kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak bilangan buih di lautan. Buih di lautan ada yang bisa ngitung enggak? Kita nih manusia, kita manusia ada yang bisa ngitung enggak? Susahnya menghitung buih di lautan, saking banyaknya. Namun walaupun banyak kesalahan kita, kalau kita berzikir dengan zikiran tersebut, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya jangan tinggalkan zikiran-zikiran tersebut. Warawaina fi sahih al-Bukhari, dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, fi awaili kitabil jihad, di dalam permulaan bab kitabul jihad, an Sa'ad bin Abi Waqqas, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana terbiasa
yata'awwadhu duburas salati bihaula'il kalimati. Setiap selesai sholat beliau meminta perlindungan, berta'awudz bihaula'i kalimatin, dengan kalimat-kalimat ini. Setiap selesai sholat Rasulullah membaca kalimat ini. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini dibaca setelah sholat oleh Rasulullah. Setiap selesai sholat Rasulullah senantiasa membaca doa ini. Jadi Rasulullah beres sholat berdoa apa tidak? Berdoa. Jadi orang yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat, wadul, tukang wadul. Jadi jangan ikuti, apalagi ikut-ikutan nipu, jangan. Doanya Allahumma inni a'udzubika, kalimatnya jelas, ya. Karena yata'awwadhu duburas sholati bihaulai kalimatin. Setelah sholat, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau, jauhkanlah minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Seperti itu, mohon, berarti ini kan doa. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Khoslatani au khallatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannata. Ada dua perkara yang seorang muslim menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Huma yasirun. Dua perkara ini sangat singkat, simple. Wa man ya'malu bihima qalilun. Namun hanya sedikit orang yang mengamalkan kalimat ini. Yusabbihu Allah ta'ala dubura kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran. Yang mana orang tersebut hendaknya bertasbih kepada Allah setiap selesai sholatnya, ashron, duburo, menggunakan kata duburo. Sedangkan orang ada yang ngelak, ya, duburo itu maksudnya di dalam sholat katanya. Masa zikiran seperti ini dilakukan di saat sholat? Zikiran tasbih, tahmid, takbir, masa di dalam sholat? Ini di luar sholat yang dilaksanakan ini. Menggunakan kata duburo kulli sholatin. Tasbihnya 10 kali, tahmidnya 10 kali, takbirnya 10 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisani. Maka hal tersebut berarti terdapat 150, ya, 150 zikiran di dalam lisan kita atau dari lisan kita. Wa alfun wa khamsumi'atin fil mizani. Dan sebanyak 1.500 yang berada di dalam timbangan. Ini nanti perlu semprotan, banyak banget nyamuk. Jadi di dalam timbangan amalnya, walau kita cuma zikiran tasbih 10, tahmid 10, Allahu Akbar 10, ini digunakan pada saat kita sedang kepepet waktu. Jangan tiap waktu sholat, beres sholat, sudah tasbihnya 10 aja, tahmidnya 10 aja, Allahu Akbar 10. Itu mah orang yang malas, apalagi gak sama sekali, ya. Kalau kondisi kita sedang kepepet waktu, sedang buru-buru, gak usah 33, tapi cukup 10 juga tidak apa-apa, masing-masing 10. Atau kalaupun mau 33 tapi sambil jalan, tidak masalah. Ya, tapi syukur-syukur minimal yang 10-nya sambil duduk, masih duduk, dibaca 10 setidaknya. Sisanya kita amalkan sambil berjalan. Wa yukabbiru arba'an, dan kemudian bertakbir. Wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha madja'ahu. Dan ketika ia hendak tidur, ia lakukan takbir, zikir kalimat takbir sebanyak 34 kali. Wa yahmadu thalathan wa thalathina, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Jadi ketika mau tidur juga diamalkan, bukan hanya setelah sholat. Zikiran ini disyariatkan ketika kita mau tidur. Kemudian
wa yusabbihu tsalatan wa tsalatina, dan bertasbih sebanyak 33 kali. Fadzalika mi'atun bil lisan, maka hal tersebut berarti terkumpul 100 kali yang ada di dalam lisan kita. Wa alfun bil mizan, tapi ada 1000 kebaikan pahala yang ada di dalam timbangan amalnya. Qala sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Aku melihat baginda Rasul menghitungnya dengan tangannya. Qalu ya Rasulullah kaifa huma yasirun. Kemudian para sahabat bertanya saat mendengar ucapan Rasul tersebut, bagaimana bisa kedua hal tersebut begitu ringan? Wa may ya'malu bihi ma qalilun, tapi kok yang ngamalkannya sedikit? Padahal kan ringan ya Rasulullah. Amalan itu enggak susah-susah, ringan-ringan aja, tapi kok bisa ya yang mengamalkannya hanya sedikit orang saja? Lantas apa jawaban baginda Rasul? Qala ya'ti ahadakum, yakni asyaitanu fi manamihi, akan datang kepada orang-orang di antara kalian, salah seorang di antara kalian, yakni apa? Asyaitanu, syaitan, fi manamihi, di dalam tidurnya, fayunawwimuhu qabla ayyaqulahu, dan kemudian syaitan itu membuat ia tidur sebelum ia mengucapkan kalimat tersebut. Wa ya'tihi fi salatihi, dan syaitan akan datang di dalam salatnya seseorang, fayudzakkirahu hajatan qabla ayyaqulaha, lantas kemudian syaitan akan mengingatkan kebutuhan-kebutuhan orang tersebut sebelum ia mampu mengucapkan kalimat tersebut. Pada saat sholat kata syaitan, bos Jepangmu itu ntar kalau kamu lama pakai zikir segala, bos Jepangmu itu marah, nanti kamu tidak diangkat jadi karyawan tetap. Begitu ya. Itu atasanmu marah nanti kalau kamu nanti pakai zikiran segala, pakai doa, apalagi sudah beres salam langsung saja berangkat, Allahumma lantas jalan, wa minggat jalan, itu wadadah goodbye jalan, waduh gitu. Jadi wiridannya itu bukan Allah lantas salam, tapi Allah lantas jalan. Kata syaitan, ketika kita sholat bisa saja syaitan itu terus menghasut. Ya, wa dzakirahu itu maksudnya menghasut. Syaitan akan menghasut orang tersebut hingga akhirnya dia tidak akan mengucapkan zikiran-zikiran yang ringan tadi, padahal berat timbangan amalnya kelak. Tapi enggak mau, pada males. Isnaduhu sahihun. Hadits ini sanadnya sahih. Kemudian warawaina bi isnadin sahihin fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i, dan telah sampai riwayat kepada kami dengan sanad-sanad riwayat hadits yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i, an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha biyadihi, mengambil tangannya, menggenggam tangan sahabat Mu'adz. Rasulullah itu menggenggam, meraih tangan sahabat Mu'adz, langsung digenggam. Wa qala, dan berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya Mu'adz, hai Mu'adz, sahabatku, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, menyayangimu. Bukan berarti cinta gay, bukan ya, bukan berarti seperti itu. Artinya Rasulullah mengatakan, aku menyayangimu, maksudnya sayang karena Allah, sayang kepada dia seperti saudara, seperti keluarga. Benar-benar menyayanginya seperti best friend lah gitu kan. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sungguhnya aku itu pasti menyayangimu, aku sungguh menyayangimu. Faqala, maka Rasulullah berkata, usika ya Mu'adz, karena aku sayang nih sama kamu Mu'adz, aku wasiat kepada engkau. Berarti kalau sudah wasiat, nasihatnya sangat berharga. Wasiat itu berarti nasihat yang sangat berharga, dan jagalah nasihat ini, wasiat ini. Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepada wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan kau tinggalkan di setiap selesai sholatmu agar kau mengucapkan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik,
Dan kita punya silsilah, ini hadits yang musalsalah, ada hadits yang silsilahnya muttasil sampai kepada Rasulullah, termasuk hadits ini dari guru-guru kami. Jadi kalau bisa setiap selesai sholat fardu khususnya, jangan tinggalkan kalimat ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk bisa mengingat Engkau, berzikir kepada Allah, wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepada Engkau, ya. Wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadahku kepada Engkau. Tolonglah aku. Minta tolong, kalau kita nggak minta tolong, nggak ditolong sama Allah, berat. Ingin hati selalu zikir kepada Allah, berat. Yang ada ingat dengan gadget, dengan ponsel, ingat dengan masalah-masalah kehidupan. Minta supaya kita benar-benar ditolong, supaya mampu terus zikir kepada Allah. Ingat, kenapa sih kok kita minta supaya Allah menolong kita bisa zikir? Karena kata Allah dalam hadis kursi, ana ma'a abdi idza dzakarani, aku akan menyertai hambaku sepanjang hambaku mengingatku, berzikir kepadaku. Atau dalam riwayat yang lainnya, sepanjang lisan hambaku rotban, basah, bidzikri, dengan menyebut namaku, dengan mengingatku, ya. Syafatahu dalam riwayat yang lain, di mana bibirnya senantiasa basah dengan menyebut asmaku. Berarti Rasulullah berdoa dan bahkan mengajarkan doa kepada para sahabat setelah sholat. Jadi orang yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat, wah, wadul. Warwaina fi kitab Ibn Sunni, di dalam riwayat Imam Ibn Sunni, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qada salatahu, jika sudah selesai menyelesaikan salatnya. Sekali lagi, Rasulullah idza qada salatahu, bahkan sebelumnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah idza qada salatahu, jika sudah menyelesaikan salatnya, maka masaha jabhatahu biyadihil yumna. Kalau sholat itu ujungnya adalah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai. Maka setelah itu berarti amalan setelah sholat atau di luar sholat. Adalah kebiasaan baginda Rasul, jika sudah menyelesaikan sholatnya, masaha jabhatahu biyadihil yumna, maka Rasulullah akan mengusap wajahnya. Jabha itu sebetulnya kening, tapi kok disebutnya di sini kening, berarti yang diusap kening yang doang? Bukan. Tapi yang dimaksud keseluruhannya, mulai dari kening. Ada istilah dzikrul juz'i bi iradatil kulli, menyebutkan satu bagian tapi tujuannya keseluruhan, karena memulainya dari kening. Memulainya di sini sambil mengucapkan tsumma qala asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazana. Allahumma, ya Allah, adhib, hilangkanlah anni, dariku, al-hamma wal hazana, kebingungan dan kesedihan, kesulitan, ya. Minta kepada Allah pada saat mengusap wajah setelah sholat itu, ini kalimatnya, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al-hamma wal hazana, supaya benar-benar kita ditolong, dihilangkan kebingungan, kesedihan, kesulitan hidup kita. Kemudian warwaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, madanautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi maktubatin wala tatawwu'in illa sami'tuhu yaqul. Tak pernah luput, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai sholat fardu ataupun sholat sunnah, kecuali aku mendengar beliau mengucapkan kalimat ini,
Allahumma ighfir li dhunubi wa khataayaya kullaha. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Jadi Rasul setiap selesai sholat fardu ataupun sholat sunnah, beliau selalu berdoa dengan kalimat ini. Kata sahabat Abi Umamah Al-Bahili, aku tak pernah lekang mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut di setiap selesai sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lalu kemudian juga annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi, jika beliau sudah selesai dari salatnya, la adri qabla ayyusallima aw ba'da ayyusallima, ya, entah itu sebelum salam ataupun setelah salam, yaqulu, beliau mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga dalam riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengucapkan kalimat ini idang sarafa minas salati, jika sudah selesai dari salatnya, selalu mengucapkan Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yaum alqaka. Ini doa dibaca selalu oleh Rasulullah setiap selesai sholat. Lantas kemudian di dalam kitab yang lain, ada kitab yang berjudul, ini ada beberapa mukhtasar yang disatukan, ya, ada karangan-karangan pendek yang disatukan, di antara salah satunya Raf'ur Raibi wal Iltibasi an dalilid du'ai wal musafahati ba'da salati linnasi, tentang dalil doa dan musafahah. Musafahah itu berjabat tangan setelah sholat ba'da salati linnasi, bagi orang-orang. Tapi saya menganjurkan kepada teman-teman musafahahnya ketika kita sudah selesai zikir dan doa, ya. Jadi jangan selepas sholat, bagusnya jangan pas selepas sholat langsung berjabat tangan, tapi zikiran dulu, fokus zikir, kemudian doa, barulah berjabat tangan. Begitu, seperti kebiasaan di masjid ini juga seperti itu. Supaya zikir dan doanya fokus, khusyuk, tidak terganggu. Di dalam kitab ini terdapat keterangan, ada riwayat hadis yang dikuatkan atau sebagai penguat, dalil penguat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Jam'ul Jawami. Dari Imam Ad-Dailami, dari Sayyidina Amr bin Atiyah Al-Aufi an abihi, dari ayahnya, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, terbiasa, yaqulu, mengucapkan, idza qada salatahu, jika sudah menyelesaikan salatnya, terbiasa mengucapkan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika fa inna lis-sa'ili 'alaika haqqan ayyama 'abdun aw amatun min ahlil barri wal bahri taqabbalta da'watahum wastajabta du'aahum an tusyrikana fi salihi ma yad'unak wa an tusyrikahum fi salihi ma nad'uka wa an tu'afiyana wa iyyahum wa an taqabbala minna wa minhum wa an tatajawaza 'anna wa 'anhum fa inna amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa kana yaqulu, dan beliau mengucapkan begini, la yatakallamu biha ahadun min khalqillah, tidaklah seorang makhluk Allah yang mengucapkan kalimat tadi
illa asyrokahullahu fi da'wati ahli bahrihim wa ahli barrihim wa huwa makanahu. Tidaklah seseorang hamba Allah, makhluk Allah yang mengucapkan kalimat tadi, tiada lain kecuali Allah akan mempersatukan dengan doa seluruh penghuni lautan dan juga penghuni daratan, dan inilah kedudukan baginya. Intaha. Jadi doa ini seringkali diamalkan oleh Rasulullah SAW. Idza qadha salatahu, jika sudah menyelesaikan salatnya. Riwayatnya dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai taudhih, sebagai penjelas, penerang yang terang benderang bahwa ada doa setelah salat. Ya Allah. Lihat di dalam juga Kanzul Ummal. Kalau dalam Al-Jami'us Suyuti nomor hadis 41.802, dalam Kanzul Ummal nomor hadis 4977, juga Imam Ibnu Syajari di dalam Al-Amali juz 1 halaman 251. Oleh karenanya, ayo kita ngaji kembali pada kitab-kitab para ulama supaya kita tidak dibohongi dan dibodohi terus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.